Ya. Nanti kalau nggak paham ditanyakan ya. Buka halaman 92 tentang apa? Tentang prasangka baik itu disebut dengan apa? Dengan husnuzon. Nah, husnuzon atau berprasangka baik. Sedangkan kalau prasangka buruk itu disebut dengan apa? Suzon. Ya. Nah, di sini kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang tentang ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhunun inna ba'dal bayi itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab. Ba'dukum mawla' yu'tikum ahadun jauhilah banyak dari prasangka. Sebenarnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memimpin sebagai orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara dan suka mati, namun kamu merasa sedih dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima maafnya. Nah ini, jauhilah prasangka. Jadi di sini kita itu tidak boleh berprasangka secara negatif terhadap orang lain. Wong kae teko-teko jangan-jangan boleh. Wong kae teko Jawa orang-orang pate mabal. Jangan-jangan dia teroris, jangan-jangan dia jalan, jangan-jangan dia imani. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena sifat negatif berprasangka buruk itu akan mengakibatkan suatu hal yang kurang baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, dan itu akan berdampak bernuansa nilai buruk. Nah, di sini kalau kita itu menilai orang itu dari segi negatif, ya, itu kita itu tidak akan mempunyai keimanan, tidak akan mempunyai akhlak mulia. Sudon, bahaya ini sangat bahaya. Sudon, munafik, tamak, itu bahaya sekali. Itu harus dihindari. Jangan sampai kita itu mempunyai hal-hal demikian. Berprasangka. Nah, kemudian dari sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat sesungguhnya antara kaum muslimin itu bersaudara. Ya. Nah ini, itu dalam surat Al-Hujurat. Tapi kenapa konteksnya di lapangan, implementasi atau penerapan di lapangan? Muslim itu sering bertikai. Muslim itu sering bertengkar antara muslim sendiri, tapi bukan dengan non-muslim. Kenapa? Padahal muslim satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Cuma ada apa sih? Berbedanya golongan, berbedanya pendapat, berbedanya khilafiyah. Nah ini yang tidak boleh. Padahal muslim satu dengan muslim yang lain itu semuanya itu bersaudara. Mana? Tapi kok yang apa?
Sing gedhe mana muslim lan muslim contoh. Ada perbedaan di Gambia. Itu gimana? Contoh Muhammadiyah versi Ahmadiyah. Terus apa lagi? Banyak itu gerak. Contoh umpamanya kita prinsip ajaran kita paling benar, ajaran kita paling benar, ajaran kita paling benar. Salah. Kalau agama Islam itu masih membaca 2 kalimat syahadat, kalau agama Islam itu masih membaca kalimat tauhid dan Muhammadur Rasulullah dan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam itu yakin benar. Tapi kalau udah melencong dari 2 kalimat syahadat, kalau udah melencong dari kalimat tauhid, jelas Islam itu rusak. Beres. Jadi kalau antara muslim satu dan muslim yang lain perbedaan khilafiyah, itu janganlah diperdebatkan, janganlah diperselisihkan. Nah, itu ingat. Sekali lagi kalau masih berbeda pendapat, kalau tuh syahadatnya masih sama, kalau tauhidnya masih sama, Islam itu Islam yang lurus. Islam itu jalan yang benar. Islam itu Islam yang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Paham ini? Kayak Muhammadiyah, kayak Ahmadiyah, kayak Jaula. Kayak gila. Kok antum semua mendiskriminasi orang tersebut itu secara negatif. Gimana kalau antum sendiri, apakah antum sudah sempurna? Masalah akhlak, masalah ketakwaan, masalah keimanan, masalah ketauhidan. Nah ini kita gali. Terkecuali dulu lah bisa didiskriminasi. Kalau yang di daerah Jawa itu yang mengaku dirinya sebagai nabi, nah itu boleh, itu jelas sesat, positif sesat. Positif. Terus ada lagi gerakan apa tuh Lia Eden ya, itu nggak boleh, itu jelas melencong positif. Terus ada gerakan Ahmad Musaddiq yang ngaku sebagai nabi ya, itu jelas melencong dari syariah Islam. Kalau Tuhannya masih Allah, kalau Rasulnya, Nabinya masih Muhammad, itu jalan yang lurus. Umatku tidak akan sesat, kata Nabi, bila berpegang dengan 2. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kalau udah beda Al-Quran dengan hadis itu udah pasti sesat. Tapi kalau masih merujuk dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah dia akan selamat dunia akhirat. Tapi merujuk Al-Quran dan hadis itu diimplementasikan, bukan tahu secara pengetahuan, tapi diimplementasikan, tapi dikerjakan. Ini, paham? Pahamlah? Pahamlah? Mandan Nora. Coba tanya kalau nggak paham tentang masalah apa. Ayo tanya, silakan. Aku lebih senang kalau ada siswa yang tanya. Ayo. Kalau ada siswa yang tanya, berarti siswa saya itu aktif dalam belajar. Pembelajaran yang saya sampaikan berarti kena. Yuk tanya. Tanya Mas. Ayo tanya. Sampai belum paham, yang belum paham itu tentang apa, nanti saya jelaskan. Jaula. Apa? Jaula itu apa Pak? Ya itu Jaula itu seperti organisasi Islam lah. Kayak ada NU,
ada Muhammadiyah, ada Jawa, dan lain sebagainya. Organisasi. Kalau yang bermadhab 4 itu apa? NU, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Itu Nahdlatul Ulama, madhab. Kemudian kandungan ayat menegaskan 2 pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi orang mukmin itu bagaikan bangunan yang saling memperkokoh antara satu dengan yang lain, yang saling menyangga antara bangunan satu dengan yang lain agar bangunan itu tidak roboh, agar bangunan itu tetap kuat. Contoh, agar muslim itu tetap bersatu, agar muslim itu tidak mudah dihancurkan. Umpamanya kalau ada perdebatan antara muslim dengan muslim masalah khilafiyah, nggak ada habisnya itu debat itu. Kalau orang mengambil sumber perdebatan, berarti orang itu harus benar-benar menjalankan ketakwaan, keimanannya harus benar-benar, nggak main-main. Nah, udah nyampe level makom tertinggi apa belum? Udah nyampe makom makrifat apa belum? Kalau belum, nggak usah debat-debat itu, percuma kalau nggak dijalankan. Namanya perdebatan, argumen itu yang tidak tahu mencari tahu dan siap untuk menjalankan dan dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Kalau nggak cuma perdebatan, percuma, mending nggak usah. Itu. Wani dia depan, wani siap jadi pemimpin, wani di depan, berani memberikan contoh. Berani menjunjung takdir. Ayo. Artinya itu yakin tidak akan kotor, tidak ghibah. Ayo. Siapa orang? Siapa berusaha? Berat mas, mengguni apa? Karena itu untuk ketauhidan. Lillahi ta'ala, itu makrifat tentunya. Setahunnya apa kita jangan mau ngisapkan sholat ya sholat, kon poso ya kon poso, kon dikir ya dikir, kon ngaji ya ngaji, selesai. Rasa umat-umat, kon zakat ya zakat. Udah dah, aman toh. Bolak pengen selamat nang dunia ki gampang, jangan perintah Allah dan tinggalnya apa sih dilarang oleh Allah. Selesai. Cuma 2 perkara, tapi mengimplementasikan atau menerapkan itu yang susah. Betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yashaddidu bi syur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu wa innahu Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar, orang yang mengendalikan ketika marah. Sabar, jadi ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang berbadan kuat, tetapi orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika itu marah. Jadi dia tidak menunjukkan emosinya. Artinya itu menjadi dalam model bisa. Karena kalau emosi yang tinggi, amalan yang tinggi, setan itu masuk. Kalau setan itu harusnya masuk ke akal pikiran manusia, masuk ke kalbu manusia. Manusia itu akan dikendalikan oleh jin.
atau setan. Sehingga manusia itu tersesat dari jalan yang benar. Setan kuwi gawe emosi, setan kuwi main wong kuwi carane ada karo Allah. Karena apa? Dulu ada perintah setan itu suruh sujud kepada Nabi Adam. Setan itu tidak mau. Karena Nabi Adam itu cuma diciptakan dari nutfah. Nutfah itu apa? Nutfatan itu saripati tanah. Sedangkan setan itu diciptakan dari nar. Nar itu apa? Api geni. Nah, setan suruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu bukan berarti menyembah, tapi menghormati Nabi Adam. Setan nggak mau. Karena setan itu diciptakan lebih baik daripada Adam. Setan itu diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari nutfah atau saripati tanah. Makanya nggak mau, akhirnya diazab oleh Allah. Kalau nggak mau kamu murtad, kamu keluar, kamu akan selama-lamanya di neraka. Baik, ya Allah, saya siap dimasukkan neraka, tapi izinkan saya menggoda umatmu yang tidak beriman, agar mereka masuk ke neraka agar dia itu menjadi teman aku di neraka. Dan jangan matikan aku sebelum hari kiamat datang. Ini dari sini kita bisa introspeksi diri. Apa yang benar sih Pak? Wong urip mati bar mati terus urip. Saiki takon. Apa yang benar? Manusia itu diciptakan cuma dari sperma. Sperma bisa menjadi gumpalan daging, bisa menjadi gumpalan darah. Kemudian bisa berwujud manusia, kemudian menimbulkan gumpalan daging, gumpalan darah, kemudian Allah menimbulkan kemudian manusia itu bisa hidup. Benar tak? Benar. Siapa sih kayak kehidupan? Hah? Wong tuamu apa Allah? Allah. Wetenge ibumu, wetenge mamakmu ora enek bolong gumpet 9 bulan kowe ora enek bolongane kok ora mati urip. Hebat berarti Pak. Wetenge ibumu ki ora bolong, gumpet rapi lho wetenge ibumu, tapi 9 bulan nang wetenge ibumu kowe ora mati. Kamu kok hidup 9 bulan. Padahal perutnya ibumu itu tidak bolong sama sekali, gumpet rata itu. Tapi kenapa kamu bisa hidup tidak mati? Siapa yang memberikan kekuatan? Siapa yang memberikan kekuatan kamu nggak mati 9 bulan di perut ibumu? Allah. Allah. Atau siapa yang memberikan makan di dalam kandungan? Ibu. Hah? Ibu. Siapa Mas? Allah. Ibu. Ibu malah kayak kemendi. Ibu malah kayak kemendi. Operasi dia dibuka ditarik terus didulang kok ini ngono. Ya enggak. Hah? Ngelawak ini. Nah, makanya itu. Nah, di sini manusia juga jagung. Ditandar ke sini apa hijau tukul jadi oke. Bahkan jadi ratusan biji, ribuan biji. Apa pupuk kuwi mare oke. Siapa sing mare oke siapa? Jagung kuwi. Mau ni siji kok wae dadi oke repet. Sapa sing kayak oke jagung? Allah. Jagung itu buat apa? Pangan. Bererap itu buat apa? Untuk memperkuat, mempersubur tanah. Siapa yang memperbanyak bijinya? Siapa? Allah. Nah, kita harus cerdas Mas berpikir itu. Harus cerdas, harus secara realistis. Itu caranya. Nah, kemudian nih. Iyyakum adonna fa inna adonna akdabul hadis. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka adalah
perkataan yang paling dusta. Ora oleh ngomong elek. Elek-elek wong ora oleh. Tolol ya. So. Hadis tentang persaudaraan amin. Bisa mencegah apa? Nabi Bishir radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalul mu'minina bi tawadihim wa tarahumihim wa ta'amihim matalul jasadi bish daga muskun lagu syair jasadi syahari farhamna. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh apabila satu organ tubuh merasa sakit akan berjalan kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Ini. Jadi orang beriman, orang mukmin satu dengan mukmin yang lain. Itu apabila orang mukmin satu disakiti, semua badan akan merasa sakit. Maksudnya orang mukmin semua itu akan merasa sakit. Jadi sesama mukmin yojo ribut, yojo apa? Gelut, ojo berpecah belah, ojo bertengkar. Semua itu saudara kamu semua. Oh gitu kali. Kemarin udah semesteran udah semester. Sudah. Sekarang ada kisah Qabil dan Habil. Nah ini, Qabil adalah salah seorang anak Nabi Adam yang bersaudara kembar dengan Ikrimah. Sementara Habil adalah anak Adam alaihissalam yang bersaudara kembar dengan Labuda. Ikrimah terlahir dengan paras yang cantik, sementara Labuda tidak secantik Ikrimah. Semua keturunan Nabi Adam alaihissalam hidup damai sampai mereka dewasa. Lain. Apa-apa tetap milih yang cantik ya. Ya. Kalau itu manusia yang normal. Cantik, putih, mantap. Ketika Nabi Adam alaihissalam menyampaikan firman tersebut, Qabil tidak mengujinya. Tentang apa? Turun suatu perintah Allah untuk apa? Menikahkan anaknya. Memerintahkan agar anak yang lahir sebagai saudara kembar harus dinikahkan dengan anak kembar yang lain. Nah ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam menyampaikan perintah, Qabil tidak menyetujui. Bahasanya sudah lama Qabil menyukai Ikrimah. Dia menolak menikahi Labuda dan tetap akan menikahi Ikrimah. Dengan bijak Nabi Adam alaihissalam mengingatkan Qabil bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala harus ditaati. Namun Qabil tetap pada kehendaknya untuk menikahi Ikrimah. Nah ini. Saudara kembarnya yang lebih cantik akhirnya dengan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bijaksana Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkorban. Nah ini.